Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Sahasa Waga, kelompok bait tentang yang 1000. Bait 101. Sahasa Picegata Anatta pada sanghita Ekanggata padang seyo yang sutwa upasamati. Bait 101 artinya, daripada 1000 bait syair yang tak berguna, adalah lebih baik sebait syair yang berguna, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 101 oleh Buddha Gautama. Kisah Bahia Daru Ciria. Sekumpulan pedagang pergi melaut dengan sebuah kapal. Badai mengganas dan kapal mereka hancur di tengah laut. Dari semua penumpang, hanya satu orang yang hidup. Orang yang selamat dengan memeluk sebuah potongan kayu itu terdampar di pelabuhan Suparaka. Karena pakaian hilang, ia mengikat sepotong kulit kayu di tubuhnya. Dengan memegang sebuah mangkok, ia duduk di tempat di mana orang-orang dapat melihatnya. Orang-orang yang lewat memberinya nasi dan bubur. Beberapa orang menganggapnya seorang arahat dan memujanya. Beberapa orang lain membawakannya pakaian, tetapi ia menolaknya. Ia takut dengan memakai pakaian akan menyebabkan orang-orang hanya memberi sedikit. Di samping itu, beberapa orang telah mengatakan bahwa ia seorang arahat. Maka dengan pikiran salah, ia menganggap dirinya seorang arahat.
Oleh karena ia adalah seorang yang berpandangan salah dan menggunakan sepotong kulit kayu sebagai pakaiannya, maka ia dikenal dengan nama Bahyada Ruciria. Suatu ketika, Mahabrahma yang pernah menjadi temannya dalam kehidupan lampau, melihat bahwa ia telah melakukan kekeliruan. Ia berpikir bahwa menjadi tugasnya untuk mengembalikan Bahya ke jalan yang benar. Mahabrahma datang kepadanya pada malam hari. Ia berkata kepadanya, "Bahya, kamu bukan arahat, dan lebih dari itu, kamu belum memiliki kualitas yang dimiliki seorang arahat." Bahya memandang Mahabrahma dengan terkejut. Kemudian ia berkata, "Ya, saya mengakui bahwa saya bukan seorang arahat, seperti yang telah kamu katakan. Sekarang saya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan besar. Tetapi, adakah di dalam kehidupan sekarang ini seorang arahat?" Mahabrahma kemudian berkata, bahwa sekarang ini di Sawathi ada seorang arahat, Buddha Gautama, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan kemampuannya sendiri. Bahya menyadari demikian besar kesalahannya. Ia merasa sangat menderita dan berlari di sepanjang jalan menuju ke Sawathi. Mahabrahma menolong Bahya dengan kekuatan batinnya, sehingga jarak sepanjang 120 yojana dapat ditempuh dalam satu malam. Bahya bertemu Sang Buddha ketika beliau sedang menerima dana makanan bersama para bhikkhu. Ia dengan penuh hormat mengikutinya. Kemudian ia memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan dhamma. Sang Buddha menjawab bahwa saat menerima dana makanan, bukan waktu yang tepat untuk berkhotbah. Sekali lagi Bahya memohon, "Bhante, seseorang tak akan tahu bahaya yang akan menimpa kehidupanmu dan kehidupanku. Sehingga kabarkanlah kepadaku perihal dhamma." Sang Buddha mengetahui bahwa Bahya telah melakukan perjalanan 120 yojana dalam waktu semalam, dan juga diliputi perasaan gembira yang meluap-luap pada saat bertemu Sang Buddha. Oleh karena itu, Sang Buddha tidak segera berbicara dhamma kepadanya, tetapi menunggu sampai ia tenang dan memungkinkan untuk menerima dhamma dengan baik. Bahya terus-menerus memohon, sehingga ketika berdiri di tepi jalan, Sang Buddha berkata kepada Bahya, "Bahya, ketika kamu melihat suatu objek, hendaknya sadarlah bahwa hal itu hanya objek yang dilihat. Ketika kamu mendengar satu suara, sadarlah bahwa hal itu hanya suara. Ketika kamu mencium atau merasa atau menyentuh sesuatu, sadarlah bahwa hal itu hanya bau, rasa, sentuhan. Dan ketika kamu berpikir tentang sesuatu, sadarlah bahwa hal itu hanya objek pikiran." Setelah mendengar khotbah di atas, Bahya mencapai tingkat kesucian arahat dan memohon izin Sang Buddha untuk menjadi bhikkhu. Sang Buddha berkata kepadanya untuk membawa jubah, mangkuk, dan kebutuhan bhikkhu lainnya. Dalam perjalanan untuk mendapatkan barang-barang tersebut, ia diseruduk oleh seekor sapi. Sebenarnya raksasa yang berwujud sapi, sehingga ia meninggal dunia. Ketika Sang Buddha dan para bhikkhu berjalan keluar setelah makan, mereka menemukan Bahya telah tergeletak meninggal dunia pada tumpukan sampah. Atas perintah Sang Buddha, para bhikkhu mengkremasikan tubuh Bahya dan sisa jasmaninya disimpan dalam sebuah stupa. Setelah kembali ke wihara Jetawana, Sang Buddha berkata kepada para bhikkhu
bahwa Bahia telah merealisasi Nibbana. Beliau juga berkata kepada mereka berkaitan dengan pencapaian pandangan terang Magga atau Abhinya Bahia adalah yang tercepat dan terbaik. Para biku bingung dengan pernyataan yang diucapkan Sang Buddha dan bertanya kepada beliau, mengapa dan kapan Bahia menjadi seorang arahat? Sang Buddha menjawab, Bahia telah mencapai tingkat kesucian arahat pada saat ia mendengarkan penjelasan Dhamma yang diberikan kepadanya ketika kita menerima dana makanan. Para biku heran bagaimana seseorang mencapai arahat setelah mendengarkan hanya sedikit kalimat Dhamma. Kemudian Sang Buddha berkata kepada mereka bahwa banyaknya kata-kata atau panjangnya khotbah tidaklah menjadi masalah jika hal itu bermanfaat bagi seseorang. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 101 berikut. Daripada 1000 bait syair yang tak berguna, adalah lebih baik sebait syair yang berguna, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Kalena dhamma sawanaংเอตัมมังคลมุตตมัง